Pernah gak sih ngerasa kecewa banget karena kenyataan itu, jauh dari harapan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar rahasia gimana caranya mengelola ekspektasi supaya hidup kita bisa lebih ringan dan tentunya lebih bahagia. Coba bayangin deh, rencana udah mateng banget, udah disiapin dari A sampai Z, usaha udah maksimal. Tiba-tiba, boom, semuanya berantakan gitu aja. Familiar banget kan cerita kayak gini? Kecewa itu wajar banget kok, semua orang juga pasti pernah merasakannya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa kita mau terus-terusan dikendalikan sama rasa kecewa itu? Jawabannya, tentu saja, nggak harus begitu. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin kita nggak bahagia? Seringkali bukan masalahnya itu sendiri loh, tapi gap atau jurang yang terlalu lebar antara apa yang kita harapkan sama apa yang beneran terjadi. Nah, jurang inilah yang harus kita coba jembatani. Kita tuh sering banget kejebak dalam mitos yang bunyinya gini, kalau aja aku bisa mencapai X, aku pasti bakal bahagia. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Sampai di puncak gunung sekalipun, belum tentu itu jaminan kebahagiaan yang abadi kan? Nah, sekarang saya mau ajak Anda mikir sebentar. Kira-kira, mana sih yang rasanya lebih menyakitkan? Coba kita lihat dua skenario ini ya. Lihat kan, hasil akhirnya sama-sama gagal. Tapi rasa sakitnya, beda banget. Skenario kedua, di mana kita punya harapan setinggi langit, itu rasanya jauh lebih perih. Ibaratnya jatuh dari tempat yang tinggi banget. Jadi, intinya ekspektasi itu sebenarnya hanyalah alat. Anggap aja kayak kompas buat kita bikin keputusan tentang masa depan. Dia itu cuma penunjuk arah, bukan peta kaku yang wajib kita ikuti titik per titiknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana caranya kita bisa ambil alih kendali lagi? Ada 3 kunci utama yang bisa langsung kita coba praktekkan. Jadi, ada 3 langkah. Pertama, bersikap realistis. Kedua, belajar untuk berkompromi. Dan yang ketiga, mengurangi ekspektasi Anda. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi 3 hal ini benar-benar ampuh. Kita akan bedah satu persatu. Langkah pertama, kita harus mendasarkan ekspektasi kita pada kenyataan, bukan pada asumsi-asumsi negatif. Contohnya, aku pasti bakal gagal selamanya. Gini loh, sekali gagal itu bukan berarti kita divonis buat gagal seumur hidup kan? Lanjut ke langkah kedua, yaitu berkompromi. Terutama ya sama hal-hal yang emang di luar kendali kita. Karena pada kenyataannya, banyak banget loh hal di dunia ini yang nggak bisa kita atur. Disitulah pentingnya berkompromi. Nah, lihat deh bagan ini. Ini benar-benar membuka mata ya. Ternyata hal yang benar-benar bisa kita kendalikan itu cuma sekitar 15%. Sisanya yang 85% itu ada di luar kuasa kita. Jadi kalau kita terus-terusan ngotot melawan hal yang nggak bisa kita kontrol, ya capek sendiri kan? Dan tahu nggak sih, kompromi yang paling susah itu justru bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Coba deh tanya ke diri sendiri, udahkah kita benar-benar jujur tentang apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan? Oke, langkah ketiga, mengurangi ekspektasi. Tunggu dulu, ini bukan berarti kita nyerah atau jadi pesimis ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal menyesuaikan atau bahkan menunda ekspektasi itu biar pas sama situasi saat ini. Intinya, jadi lebih cerdas dan fleksibel. Oke, tadi kita udah bahas soal hal-hal yang bisa kita kontrol. Sekarang pertanyaannya, gimana dong dengan hal-hal besar yang benar-benar di luar kendali kita? Yuk kita bahas lebih dalam. Gini, salah satu cara terbaik buat dapat perspektif baru adalah dengan ngobrol. Coba deh ajak ngobrol orang-orang yang pernah ngalamin perjuangan yang mirip. Atau cari masukan dari orang yang pengalamannya lebih banyak. Terus, penting banget buat diskusi dua arah. Jadi kita juga harus terbuka sama masukan mereka. Dan jangan cuma cari orang yang bakal setuju sama kita aja ya. Pada akhirnya, semua ini tuh tujuannya satu, membangun ketahanan diri kita atau resiliensi. Ini bukan berarti hidup kita bakal bebas dari masalah ya, nggak sama sekali. Tapi ini soal gimana kita jadi lebih kuat buat menghadapi setiap tantangan yang datang. Dan tolong banget, ingat ini ya, nggak apa-apa kok kalau kita merasa nggak baik-baik aja. Rasa takut, rasa sedih, itu semua adalah bagian yang wajar banget dari sebuah perjalanan. Akui aja perasaan itu karena itu semua valid. Ada sebuah perspektif yang indah banget yang bilang bahwa di balik setiap ketakutan selalu ada keberanian. Dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi coba deh percaya kalau setiap ujian yang kita hadapi itu sebenarnya lagi nyiapin kita buat sesuatu yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting,
Anda itu nggak sendirian. Ingat itu, kita semua punya support system, entah itu keluarga, teman, atau bahkan komunitas. Jangan pernah ragu buat bersandar sama mereka. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira, apa sih satu ekspektasi yang bisa Anda evaluasi ulang mulai hari ini? Coba deh, pikirkan satu hal kecil aja yang bisa langsung Anda sesuaikan. Siapa tahu, langkah kecil itu bisa membawa kedamaian yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.